Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Vivia Prismanti dengan NIM 2211011058. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Hindu Pemangku Pemucuk pada Manajemen Konflik Antar Pengempuan dan Pengayah di Pura Agung Pulaki dalam Perspektif Astabrata. Lanjut, yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang mana isinya adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, pada latar belakang penelitian, jadi mengapa saya melakukan penelitian ini? Yang pertama adalah karena adanya konflik kepentingan antar pengempuan dan pengayah yang sejak dahulu sulit untuk diselesaikan dan baru menemukan titik terang pada kepemimpinan pemangku pemucuk saat ini. Kemudian, urgensi penelitian yang memfokuskan pada kebutuhan untuk menganalisis dan juga mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengelola konflik di lingkungan pura, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya pura merupakan sebuah tempat yang memiliki kompleksitas spiritual, kultural, dan juga administratif. Nah, adapun latar belakang mengapa saya menggunakan perspektif Astabrata di sini adalah sebagai kerangka analisis yang dimana bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan tradisional Hindu itu dapat diintegrasikan dengan teori kepemimpinan transformasional untuk mengembangkan model manajemen konflik yang efektif dan berkelanjutan di Pura Agung Pulaki, seperti itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana pemangku pemucuk di Pura Agung Pulaki mengimplementasikan prinsip Astabrata dalam praktik kepemimpinannya sehari-hari. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana persepsi pengempuan dan pengayah terhadap gaya kepemimpinan pemangku pemucuk dalam konteks penyelesaian konflik di Pura Agung Pulaki. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah aspek-aspek mana dari prinsip Astabrata yang dianggap paling efektif atau kurang efektif dalam memediasi dan menyelesaikan konflik antar pengempuan dan pengayah di Pura Agung Pulaki. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yakni tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, di sini penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang gaya kepemimpinan pemangku pemucuk dalam manajemen konflik antar pengempuan dan pengayah di Pura Agung Pulaki melalui perspektif Astabrata. Kemudian untuk tujuan khusus itu dibagi menjadi 3, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana pemangku pemucuk di Pura Agung Pulaki mengimplementasikan prinsip-prinsip Astabrata dalam praktik kepemimpinannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menganalisis persepsi pengempuan dan pengayah terhadap gaya kepemimpinan pemangku pemucuk dalam konteks penyelesaian konflik di Pura Agung Pulaki. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek-aspek dari prinsip Astabrata yang dianggap paling efektif dan kurang efektif dalam memediasi dan menyelesaikan konflik antar pengempuan dan pengayah di Pura Agung Pulaki. Selanjutnya kita beralih ke manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan melalui pengembangan teori kepemimpinan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam konteks kepemimpinan spiritual dan administratif di lingkungan keagamaan Hindu Bali, dan juga memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip Astabrata dalam praktik nyata di pura dan berpotensi menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama bagi pengelola, kedua bagi pendidikan, dan yang ketiga bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bab 2, kajian pustaka, yang mana bab 2 ini berisi tentang kajian pustaka, konsep, teori, dan juga model penelitian. Baik, selanjutnya untuk kajian pustaka, di sini saya menggunakan 5 literatur. Yang pertama adalah skripsi dan keempat lainnya adalah artikel ilmiah. Untuk skripsi sendiri, itu adalah Hafizan 2024 dalam skripsi yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Maharipal terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya pada Organisasi. Kemudian ada Aryawan 2021 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Penerapan Kepemimpinan Astabrata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. Selanjutnya, yang ketiga adalah Akbar 2021 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Relevansi Ajaran Kepemimpinan Berlandaskan Filosofis Astabrata di Era Milenial. Yang keempat itu Dewi dan Suwanda tahun 2024 dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Surya Brata terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja yang berperan sebagai mediasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Dan yang terakhir adalah Cahyani dan kawan-kawan tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul Eksplorasi Praktik Nilai-Nilai Kepemimpinan Astabrata di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya,
Saya akan membahas mengenai konsep penelitian, yang mana konsep penelitian yang saya gunakan itu ada 6, menyesuaikan dengan variabel pada judul. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan Hindu, di mana gaya kepemimpinan Hindu diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengedepankan aspek spiritual, moral, sosial, dan lingkungan dengan prinsip-prinsip dharma dalam kepemimpinannya. Selanjutnya adalah pemangku pemucu. Pemangku pemucu didefinisikan sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan upacara di pura, serta menjadi panutan bagi pemangku lain di lingkungan pura tersebut. Selanjutnya ada manajemen konflik, yang diartikan sebagai sebuah usaha terencana dan terorganisir untuk mengatasi situasi yang kurang harmonis atau perselisihan di antara pihak-pihak yang berselisih dalam sebuah organisasi. Kemudian ada pengempon dan pengayah. Pengempon itu merupakan sekelompok masyarakat yang mengemban tanggung jawab menyeluruh terhadap pura. Kemudian ada pengayah, adalah sebutan bagi orang atau kelompok yang melaksanakan kewajiban religius teritorial di pura atau tempat suci dalam tradisi Hindu Bali. Kemudian ada Pura Agung Pulaki sebagai lokusnya, yang mana Pura Agung Pulaki termasuk ke dalam Pura Kahyangan Jagat, terletak di Desa Bajupo, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan yang terakhir adalah perspektif Astabrata, yang diartikan sebagai 8 pedoman kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari alam dan manifestasi dewa-dewa dalam mitologi Hindu. Baik, selanjutnya adalah mengenai teori penelitian, yang mana untuk membedah rumusan masalah 1, 2, dan 3 di awal tadi, saya menggunakan 3 teori penelitian. Untuk teori penelitian saya yang pertama adalah teori kepemimpinan transformasional yang disampaikan oleh James MacGregor Burns pada tahun 1978 untuk membedah rumusan masalah yang pertama. Di mana Burns berpendapat bahwasanya kepemimpinan transformasional adalah proses di mana pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah teori persepsi sosial untuk membedah rumusan masalah kedua yang disampaikan oleh Harvey dan Smith. Harvey dan Smith berpendapat bahwasanya persepsi sosial merupakan proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami situasi, menilai dan juga membentuk kesan terhadap orang lain serta situasi sosial di sekitarnya. Dengan makna yang diberikan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu tersebut. Selanjutnya adalah teori yang ketiga. Teori yang ketiga merupakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johann Galtung. Teori ini akan saya gunakan untuk membedah rumusan masalah yang ketiga. Teori resolusi konflik menurut Johann Galtung adalah resolusi konflik bukan sekadar menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar permasalahan konflik dan memperbaiki hubungan antar pihak yang bertikai. Selanjutnya saya akan beralih ke model penelitian. Bisa dilihat di dalam slide PowerPoint bahwasanya penelitian ini berawal dari konsep kepemimpinan Hindu yang kemudian difokuskan pada Astabrata sebagai kerangka utamanya. Lalu penelitian ini meneliti kepemimpinan pemangku pemucuk pada manajemen konflik antar pengempon dan pengayah di Pura Agung Pulaki dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Astabrata diterapkan dalam praktik sehari-hari, kemudian persepsi pengempon dan pengayah terhadap gaya kepemimpinan dalam manajemen konfliknya, serta aspek-aspek Astabrata yang efektif dan kurang efektif dalam konteks tersebut. Nah, proses analisis ini didukung oleh teori kepemimpinan transformasional untuk RM1, kemudian RM2 dengan teori persepsi sosial, dan RM3 untuk teori resolusi konflik. Yang mana tujuan akhir dari alur penelitian ini adalah untuk menemukan gaya kepemimpinan Hindu yang efektif di lingkungan Pura Agung Pulaki berdasarkan perspektif kepemimpinan Astabrata. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke bab 3 di metode penelitian. Yang pertama di bab 3 itu ada jenis dan pendekatan penelitian, selanjutnya di lokasi dan waktu penelitian. Lalu ada jenis dan sumber data, selanjutnya objek dan subjek penelitian, kemudian teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, yang pertama untuk jenis dan pendekatan penelitian, itu jenis penelitian di sini adalah kualitatif dan pendekatannya saya menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Selanjutnya untuk lokasi dan waktu, lokasinya di Pura Agung Pulaki, Desa Banyupo, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk waktu penelitiannya itu dari Desember tahun 2025 sampai Mei tahun 2026. Kemudian untuk jenis dan sumber data itu jenis data kualitatif dan sumber data itu ada 2, data primer itu dari hasil wawancara bersama informan dan juga data sekunder dari kajian literatur. Kemudian dari objek dan subjek penelitian, di sini untuk objeknya sendiri adalah manajemen konflik antar pengempon dan pengayah di Pura Agung Pulaki dan juga gaya kepemimpinan dari pemangku pemucuk. Kemudian untuk subjek penelitian adalah pemangku pemucuk, pengempon, dan pengayah di Pura Agung Pulaki. Untuk teknik penentuan informannya, saya menggunakan teknik purposive sampling atau informan telah ditentukan oleh peneliti.
itu saya akan menggunakan informan, diantaranya pemangku pemucuk, pengempon, dan pengayah di Pura Agung Pulaki. Nah, selanjutnya untuk teknik pengumpulan data itu ada dari observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Dan terakhir adalah teknik analisis data. Itu yang pertama adalah pengumpulan data, selanjutnya reduksi data, yang ketiga penyajian data, keempat verifikasi, dan yang kelima adalah kesimpulan akhir.